Halo, saya Raham dan selamat datang kembali di Sebelum Kalian Beli, di mana kita bakal bahas opini kita mengenai game terbaru yang akan atau sudah rilis dan bisa kalian jadikan pertimbangan apakah kalian tertarik dengan gamenya lalu bisa memutuskan untuk membeli gamenya atau tidak. Dan di video kali ini kita bakal bahas game terbaru dari Capcom, Kunitsugami Path of the Goddess. Lanjut ke video. Kunitsugami Path of the Goddess adalah game unik dengan tema yang terinspirasi dari Jepang, yaitu sebuah game single player Kagura action strategi, di mana game ini bersetting di sebuah gunung yang tertutup oleh kekotoran jiwa yang harus kita bersihkan. Kami mencoba dan menyelesaikan game ini dalam 16 jam dan secara keseluruhan gamenya memiliki keseimbangan dalam membawa elemen tower defense dan action. Tapi menurut kami, cerita dan genre dari game ini sendiri adalah titik lemahnya. Setelah mencoba gamenya di sesi preview kemarin, akhirnya kita bisa merasakan cerita utama dari game ini secara langsung. Ceritanya dimulai ketika kuil milik Maiden Yoshiro dilahap habis oleh monster yang tidak dikenal. Saat karakter utama kita, So, mencoba melindungi Yoshiro sang Maiden, kekuatannya diserap oleh monster tersebut dan topeng penduduk juga dicuri. Tidak mampu melawan monster itu, akhirnya kita kabur ke puncak gunung dan berusaha mengambil kembali power So yang hilang dan juga mencari topeng yang dicuri, di mana topeng-topeng ini akan memberi class tertentu kepada penduduk ketika digunakan. Selama perjalanan, kita akan menyelamatkan penduduk, membersihkan desa hingga melawan bos. Dan nanti, ketika sudah pada titik tertentu di cerita, kalian akan mendapatkan kembali kekuatan So untuk di-upgrade. Ceritanya cukup datar dan normal, dengan titik tengah dan ending yang bisa kita ekspektasi. Meskipun Maiden adalah karakter utama, tapi cerita yang ada kurang begitu menunjukkannya. Seperti bagaimana kita tidak tahu background cerita dari bagaimana dia menjadi seorang Maiden. Sepanjang perjalanan, So dan Maiden juga tidak begitu banyak berinteraksi dan rasanya dia memang benar-benar cuma pelindungnya saja. Di luar cerita originalnya, elemen mitologi dan cerita rakyat Jepang dibangun dengan sangat baik ke dalam ceritanya. Musuh kita, Sid, dan bos-bosnya didesain berdasarkan monster asli dari cerita rakyat Jepang, seperti Kama Itachi, yang biasanya mungkin monster tersebut akan didesain seperti monster musang yang terlihat lucu tapi agresif. Namun di Kunitsugami, mereka membuatnya lebih seperti monster yang menakutkan dan berbahaya. Bisa dibilang ini adalah desain yang cukup fresh, menunjukkan kalau gamenya akan memiliki nuansa horor yang serius. Tidak cuma Kama Itachi, tapi monster lain juga didesain dengan cukup bagus, yang sayangnya kurang ada alasan yang kuat kenapa mereka muncul. Ceritanya tidak menjelaskan mengapa mereka muncul dan apa yang terjadi setelah mereka dikalahkan. Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, secara keseluruhan ceritanya cukup normal. Tapi terima kasih pada Re-Engine, gamenya sendiri memiliki desain karakter yang terlihat sangat cakep dan environmentnya juga indah, yang dimana kami sangat menikmati beberapa cutscene yang ada. Sejauh ini untuk sisi cerita memang perlu diperkuat karena sekarang benar-benar terasa seperti perjalanan normal dan membosankan dalam menyelamatkan sebuah gunung. Membahas gameplay utamanya, game ini secara garis besar memiliki dua fase persiapan dan fase pertahanan. Pada siang hari, kita bakal bisa membantu penduduk desa dan menyelamatkan mereka dari kekotoran jiwa atau bahkan hewan, lalu mencari titik-titik yang juga bisa dibersihkan agar memberi kita resource seperti Zuba Quartz dan Mazo Talisman yang akan berguna dalam upgrade penduduk desa. Kalian juga mempersiapkan diri untuk malam hari seperti memberi role pada penduduk desa, penempatannya, dan memperbaiki bangunan untuk bertahan. Dan di malam hari, kita harus melindungi Maiden Yoshiro dari gerombolan Sid yang keluar dari Torii Gate yang kotor tadi. Kita pun mengulangi siklus siang dan malam sampai stage selesai dengan cara membersihkan seluruh Torii Gate dari kekotoran jiwa. Walaupun fase persiapan terdengar membosankan, tapi fase tersebut tetap membuat kami tertarik dan bersemangat dalam memprogres gamenya. Setiap stage memiliki environment yang berbeda-beda untuk dieksplorasi, dan ada juga stage yang memiliki jalur percabang yang biasanya membawa lebih banyak bangunan yang bisa diperbaiki untuk membantu kita dalam bertahan. Jalur yang berbeda tersebut biasanya memiliki variasi seperti panjang dengan banyak pertahanan atau pendek tapi lebih berbahaya, yang membuat mengulangi stage bisa memberi pemain pilihan strategis yang berbeda untuk dilakukan. Untuk fase pertahanan sendiri, kalian akan sering melakukan improvisasi selama fase penyerangan berlangsung. Kalian bisa menaruh penduduk desa untuk bertahan di satu lokasi dan menggunakan soh untuk berkeliling map menjadi pertahanan utama yang penuh resiko, atau kalian bisa untuk selalu mengganti posisi-posisi penduduk secara aktif sesuai keadaan lapangan. Misal kalian gagal menyelesaikan fase bertahan, kalian masih bisa mengganti equipment dan mencobanya kembali. Dan save file atau checkpoint akan berada pada malam di mana kita gagal, jadi nggak usah mengulangi keseluruhan stage lagi. Selain stage tower defense, ada satu stage unik lain, yaitu boss battle. Stage ini benar-benar berbeda dari tower defense biasa dan lebih action. Player sendiri masih harus membangun desa di fase persiapan, tapi tempat bertarungnya itu sangat besar dan bosnya akan bergerak. Jadi ini membawa elemen baru ke stage-nya di mana ada komando menyerang dan bertahan. Player bisa milih komandonya tergantung situasi, di mana ini akan membuat penduduk aktif menyerang atau aktif bertahan. Tapi sebagian besar waktu kalian akan menggunakan soh dalam melawan bosnya, dan kalian harus tahu kapan dodge, parry, hingga mencari titik lemah bosnya. Dan bagi kami, boss battle-nya memang terasa lebih sulit dari tower defense. Kita beralih ke membahas sistem base pada game ini. Setiap stage yang kita selesaikan akan menjadi base baru untuk player. Jadi, kalian akan bangun ulang base tersebut dan mendapatkan reward.
Dan reward terpenting dari sistem ini adalah Musubi yang bisa digunakan untuk upgrade Show dan penduduk. Sistemnya cukup simpel di mana kita bisa melakukan upgrade cukup pada role penduduk yang kita pakai. Dari 6 upgrade yang bisa kita lakukan, ada 2 skill yang bisa kita buka, dan ada 4 upgrade lainnya di mana ini adalah damage dan health. Untuk Show sendiri memiliki 4 jenis yang bisa di-upgrade, yaitu Sword Style, ada Oka dan Shiden Dance, Archery, power tambahan, dan juga buff tambahan. Sistem yang cukup simpel, bahkan kalian bisa membatalkan upgrade dengan cukup mudah. Gamenya cukup berhasil dalam menyeimbangkan elemen tower defense dengan action, dengan beberapa stage yang mendorong pemain untuk memainkannya lagi dengan strategi yang berbeda. Capcom sendiri juga sangat terampil dalam membuat game action yang bisa dilihat dari pergerakan-pergerakan mulus di game ini. Sayangnya, genre tower defense mungkin tidak menarik pemain baru secara efektif, dan game yang berfokus pada action mungkin akan lebih menarik. Membahas kultur Jepangnya itu adalah aspek paling mengesankan dan yang paling kami suka dari game ini. Dari art style hingga musiknya benar-benar menonjolkan mitologi dan cerita rakyat Jepang. Dan ini menjadikannya game yang bisa kami kaitkan dengan seri Okami dari Capcom. Environment dan desain seatnya itu terlihat sangat horor dengan nuansa Jepang yang kental. Seperti yang kami sebutkan tadi, desain monsternya berdasarkan yokai asli dari Jepang dengan desain yang lebih terlihat mengancam dan berbahaya. Art style-nya mengkombinasikan desain game modern dengan elemen dari gaya ukiyo-e. Contohnya, seperti menu di mana kita bisa upgrade penduduk, mereka digambarkan dengan gaya ukiyo-e. Galerinya juga menampilkan banyak gambaran ukiyo-e. Walaupun gamenya tidak menggunakan ukiyo-e sebanyak Okami, tapi mereka tetap cukup banyak menggunakannya yang secara pribadi kami cukup sukai. Hal lain yang menonjolkan budaya Jepangnya adalah jajanan tradisional Jepang yang disebut wakashi. Kita bisa mendapatkannya sebagai hadiah untuk membangun kembali base, atau membawanya ke Maiden agar dia bisa memakannya yang tidak akan membawa efek apapun kepada gameplay, cuma interaksi kecil dengan Maiden. Pemain bisa melihatnya memakan berbagai jenis jajanan, dan dengan cara itu kalian dapat mengetahui jenis jajanan tersebut. Melanjutkan pembahasan unsur budaya Jepang yang sangat kental, kita akan membahas musiknya. Di game ini, kalian akan mendengarkan instrumen taiko, samisen, koto, shakuhachi, dan masih banyak instrumen musik tradisional Jepang lainnya. Yang dimana musik ini membangkitkan rasa santai dan damai saat fase persiapan dan menonjolkan rasa bertarung yang tinggi saat fase pertahanan. Bagi yang suka musik tradisional Jepang pasti sangat suka dengan musik yang dibawa Kunitsugami. Beberapa stage dan pertarungan boss juga membawa instrumen modern seperti instrumen jazz dan gitar yang membuat musiknya makin energik dan hidup tanpa terasa aneh. Setelah stage tertentu, kalian pasti akan merasakan tingkat kesulitannya bertambah dan stage-stage baru akan semakin menantang. Dan ini bisa jadi poin yang bagus atau buruk, karena membuat pemainnya benar-benar berpikir dengan baik pada setiap stage untuk menyelesaikannya. Dari mengatur equipment hingga mencoba ganti kelas agar lebih mudah mengerjakan stage tertentu. Kalau berhasil, pemain bisa mengulang beberapa stage sebelumnya untuk mendapatkan lebih banyak musubi untuk mengupgrade Show dan penduduk desa. Pada situasi tertentu, AI penduduk bisa bertindak sedikit nggak masuk akal. Seperti di depan Torii Gate ada area beracun yang memberi damage, tapi penduduk masih akan mendekatinya yang semoga ini bisa diperbaiki. Tapi secara keseluruhan kami tidak menemukan bug atau crash dan optimisasi di gamenya cukup bagus. Kunitsugami Path of the Goddess adalah game yang sangat bagus yang menonjolkan budaya Jepang, tidak hanya art style dan musiknya, tapi juga hal-hal kecil seperti jajanan khas Jepang. Model 3D dari jajanan itu juga dibuat oleh Capcom yang menunjukkan keseriusan mereka dalam mengerjakan game ini. Actionnya juga menjadi poin yang cukup kuat pada game ini, di mana Show memiliki movement yang sangat indah dan mulus. Tapi kekurangannya tidak banyak sword style yang disediakan untuk memamerkan gaya permainan yang berbeda. Sistemnya juga simpel dan tidak banyak hal rumit yang harus dipelajari. Untuk pecinta cerita, kami rasa ceritanya cukup lemah dan genre actionnya juga kurang dimanfaatkan dengan baik. Tapi kami masih berharap kalau game ini akan berkembang menjadi IP yang kuat untuk Capcom di masa depan. Kunitsugami Path of the Goddess akan rilis pada 19 Juli 2024 mendatang untuk Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, dan PC. Jadi gimana menurut kalian sejauh ini? Apakah kalian kepo dengan Kunitsugami Path of the Goddess? Langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Dan jangan lupa cek juga media sosial kita lainnya. Semua linknya ada di deskripsi video. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.